Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Jalil Mangalia, mantan Kepala Desa Kambani yang sekarang ini sementara berjuang mencari keadilan. Ya, lanjut saya memaparkan sedikit mengenai kronologi kenapa saya diberhentikan oleh PJ Bupati yang sudah berakhir masa jabatannya. Di tahun 2021 ya terjadi pemilihan kepala desa di desanya saya, itu Desa Kambani, Kecamatan Buku Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pada saat itu saya terpilih sebagai kepala desa. Kemudian sebagai seorang yang mengemban visi misi yang untuk mensejahterakan desanya, maka pada saat itu saya mau terjadi perubahan yang cepat di desanya saya, karena mengingat desanya saya itu termasuk desa yang sudah tertinggal, sehingga saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana perangkat desanya saya mampu bekerja maksimal. Nah, di awal masuk berkantor di kantor desanya saya mengumpulkan perangkat desanya saya, kemudian saya menghimbau kepada mereka bahwa mereka harus mampu bekerja maksimal melayani masyarakat, di mana saya memerintahkan mereka untuk membuat list-list program sesuai tupoksi mereka, yang kemudian list-list program itu akan saya evaluasi per 3 bulan. Nah, setelah itu sampai 3 bulan saya memerintahkan mereka, apa yang saya perintahkan itu tidak dilaksanakan. Sebelum sampai di 3 bulan itu ada beberapa hal yang juga saya melakukan perintah-perintah itu sepertinya tidak terlalu digubris saya saat melakukan perintah-perintah tersebut. Nah, di awal bulan April itu saya melakukan SP1 kepada 7 perangkat desanya saya. Nah, setelah mereka menerima teguran 1 dari saya, bukannya mereka ingin nanti berusaha menyampaikan ke saya untuk berusaha memperbaiki kinerja mereka, tetapi sebagian dari mereka itu malah menyerang saya. Ya, malah menyerang saya. Nah, adapun tindakan mereka itu saya tidak terlalu permasalahkan, karena saya pikir ini bukan surat untuk pemberhentian. Setelah itu berjalan waktu, 3 di antara mereka itu sudah mulai loyalitas dengan saya. Nah, tetapi di luar itu ada 1 perangkat desanya saya yang sudah bukan lagi ber-KTP di Desa Kambani, yang kemudian itu saya lakukan pemberhentian terhadap beliau. Nah, untuk yang 7 orang ini SP1 yang mereka terima, 4 orang tidak mau terima dan berupaya untuk melakukan perlawanan kepada saya. Padahal saya katakan ini SP1 tujuannya untuk kalian bisa memperbaiki kinerja. Nah, tetapi yang 1 pada saat menerima SP1 itu, pada saat pertemuan di kantor, beliau mengintimidasi saya, bahkan sampai hampir memukul saya. Tapi lagi-lagi ya, saya pikir ini mudah-mudahan masih ada perbaikan. Jelang beberapa waktu saya menjalankan roda pemerintahan, saya merasakan sekali begitu sulitnya saya melakukan kinerja, karena perangkat desanya saya ini sudah minim kualitas SDM-nya, kemudian sudah tidak loyalitas. Nah, ini yang membuat saya jadi tambah sulit. Bahkan penyusunan anggaran itu pun saya yang harus laksanakan, di mana saya juga harus mencari orang operator di luar pemerintahan yang saya bayar untuk menyusun, bayar dengan uang pribadi untuk menyusun
RAPBDes ataupun dari RKPDes. Saya harus mencari orang untuk bisa menyusun file-file dari RKPDes dan APBDes. Sampai-sampai teman-teman perangkat desa yang lain itu katakan bahwa saya kepala desa yang sudah sekaligus merangkap sebagai perangkat desa. Dikarenakan saya yang terus aktif bekerja melakukan penyusunan anggaran ataupun bekerja melakukan nasihat, menyelesaikan permasalahan-permasalahan di desa yang seharusnya itu walau itu tidak harus sampai ke saya dulu, tetapi karena masyarakat juga yang lain merasa tidak terlalu diabai saat mereka melakukan laporan, maka mereka langsung ke saya. Nah, di sini saya merasakan bahwa saya sudah sangat merangkum, saya sepertinya sudah merangkap jabatan kepala desa memang sekaligus perangkat desa. Nah, dari situ saya kemudian tetap melakukan perintah-perintah kepada mereka, tapi karena mereka tidak melaksanakan, maka saya sampaikan kepada mereka bahwa jika kalian tidak melakukan apa yang saya perintahkan, maka saya akan lanjut ke teguran kedua. Nah, saat saya sampaikan teguran kedua, mereka juga tidak gubris. Tapi saya katakan nanti teguran kedua ini saya baru sampaikan secara lisan. Setelah itu saya akan sampaikan dengan tulisan. Tapi setelah itu saya sampaikan tidak digubris juga apa yang saya perintahkan, termasuk perintahkan penertiban lingkungan, termasuk perintah mengenai list-list program yang menyesuaikan nanti dengan tupoksi dan visi misi saya. Kemudian perintahkan yang perangkat yang lain untuk mendata masyarakat penerima bantuan sosial, tapi itu saya tidak dapatkan. Jumlah penduduk yang detail itu saya tidak dapatkan. Akhirnya memang bahkan jumlah penduduknya kami itu tidak jelas. Ada yang katakan sekian, ada yang katakan sekian dari perangkat desa itu. Akhirnya sampai berjalan waktu sekitar bulan 6, ya bulan 6, tetapi saya akhirnya turunkan surat teguran kedua dan ketiga. Setelah itu jalan beberapa waktu saya langsung ke surat pemberhentian. Itu saya lakukan jangan sampai saya nanti diadakan intimidasi, sehingga saya lakukan begitu. Nah, setelah itu berjalan waktu, saya dipermasalahkan terus. Akhirnya saya adakan telaan staf oleh Pemda. Oke, waktu itu setelah diadakan telaan staf, saya masih tetap berkeras bahwa apa yang saya lakukan ini memang sudah sesuai prosedur, karena ada SP1, SP2, SP3 dan ada surat perintah tugas yang saya berikan ke mereka, tapi mereka tidak laksanakan. Nah, setelah itu saya meminta untuk di RDP, di legislatif DPR. Jelang pas saat saya lakukan RDP, saya menerima surat teguran 1. Nah, di dalam RDP itu saya menyatakan sikap siap kembalikan perangkat desa. Ya, karena saya dikatakan tidak sesuai perundang-undangan melakukan pemberhentian perangkat desa. Yang mana sebelum saya lakukan pemberhentian perangkat desa, sebenarnya saya sempat mengajukan permohonan rekomendasi ke kecamatan, tetapi dari pihak kecamatan tidak memberikan rekomendasi. Namun karena dengan menggunakan undang-undang di mana di situ ada kewenangan saya lakukan pemberhentian. Dan setelah itu sampai ke tahap RDP. Nah, di dalam RDP situ diperintahkan saya untuk kembalikan, tetapi setelah itu saya silakan bisa bisa memberhentikan perangkat desa setelah 1 tahun. Nah, namun selesai dari RDP situ, saya mengirim surat ke Mendagri, memohon pertimbangan mengenai pemberhentian saya yang dikatakan tidak sesuai perundang-undangan. Jawaban dari Mendagri bahwasanya
diperintahkan kepada bupati untuk melakukan evaluasi. Apakah yang dilakukan kepala desa ini sudah benar apa tidak? Di Pemda diarahkan untuk melakukan evaluasi. Tapi menunggu evaluasi dari Pemda pun tidak ada. Akhirnya saya kemudian mengirim surat kembali, yaitu ke Kemendagri, untuk diarahkan dari Mendagri untuk mengirim surat kembali untuk memohon penguatan pemberhentian perangkat desa. Setelah itu turun surat tersebut, kemudian menunggu beberapa bulan, tidak ada tanggapan juga dari Pemda mengenai surat itu. Kemudian saya menghadap langsung ke Bupati, membawa surat Mendagri tersebut yang ada tembusan ke saya. Saya sampaikan bahwa surat ini sudah masuk beberapa bulan belakang, tetapi belum ada tanggapan dari Pemda. Nah, setelah itu Pak Bupati, PJ Bupati mengarahkan agar surat ini, dia disposisi surat tersebut dan diarahkan ke Dinas PMD, kemudian ke bagian hukum, kemudian tata pemerintahan, dan kecamatan. Untuk melakukan koordinasi, 4 instansi ini Bupati perintahkan untuk melakukan koordinasi menanggapi surat kementerian. Tetapi menunggu kembali, tidak ada juga hasil koordinasi dari 4 instansi tersebut. Yang mana sebenarnya surat dari kementerian itu sudah jelas, memastikan Bupati memastikan camat untuk mengeluarkan rekomendasi. Tetapi menunggu dari Bupati dan camat tidak mengeluarkan rekomendasi, akhirnya saya memohon lagi rekomendasi untuk melakukan pemberhentian kepada camat pada saat itu. Tetapi lagi-lagi saya menunggu selama kurang lebih 3 minggu. Tidak ada tanggapan dari kecamatan. Apakah itu bentuk penolakan ataupun memberikan rekomendasi, tidak ada bentuk tanggapan dari kecamatan. Karena dengan menggunakan surat tembusan Mendagri dan mendasari undang-undang mengenai kewenangan kepala desa melakukan pemberhentian, maka saya lakukan kembali pemberhentian perangkat desa. Nah, setelah itu saya terus dipermasalahkan mengenai pemberhentian yang saya lakukan. Sampai akhirnya saya diberikan teguran 2, kemudian diberikan teguran 3. Yang sebenarnya teguran 1 dan teguran 2 dari Pak PJ Bupati itu bisa dikatakan sudah kadaluarsa karena sudah hampir setahun SP1 ke SP2. Kemudian dari pengacara perangkat desa yang saya berhentikan melaporkan saya ke Ombudsman. Nah, pada saat itu laporan yang dari Ombudsman hasil Zoom pemeriksaan saya dari Ombudsman, di situ disampaikan oleh Ombudsman bahwasanya saya akan diperintahkan untuk mengirim berkas-berkas mengenai alasan-alasan kenapa saya berhentikan perangkat desa. Tetapi setelah selesai Zoom pemeriksaan terhadap saya menunggu untuk dihubungi, diminta berkas-berkas tersebut. Sampai detik ini tidak ada dihubungi dari Ombudsman untuk saya menyerahkan berkas-berkas alasan kenapa saya berhentikan perangkat desa. Nah, cuma setelah beberapa waktu dari Ombudsman Provinsi malahan langsung memberikan hasil koreksi, hasil pemeriksaan yang mereka lakukan terhadap saya. Di situ memang langsung dikatakan saya melakukan maladministrasi. Di hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa saya diduga melakukan maladministrasi. Kemudian diperintahkan kepada Bupati untuk menegur saya. Nah, tetapi yang jadi permasalahan pada saat itu dari Ombudsman bahwasanya buat saya mereka kurang begitu objektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap saya, yang mana saya tidak diberikan link untuk mengirim berkas-berkas saya. Kemudian
hanya langsung undang Zoom kembali untuk diberikan hasil pemeriksaan. Nah, dari hasil pemeriksaan ombudsman, maka bupati dan kemudian usulan BPD, maka bupati melakukan pemberhentian terhadap saya. Nah, yang jadi permasalahan di sini, bupati melakukan pemberhentian terhadap saya. Pertama, saya menilai PJ Bupati juga belum melaksanakan surat dari Mendagri. Kemudian kedua, Bupati menggunakan surat usulan BPD yang nyatanya surat usulan BPD itu atas perintah dari DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian surat dari Ombudsman itu belum bersifat rekomendasi, baru LHP. Bisa dikatakan PJ Bupati sedikit keburu melakukan pemberhentian kepada saya karena bukan rekomendasi, tetapi baru LHP beliau sudah bertindak. Di sisi lain, surat BPD, ada 2 anggota BPD dari 5 anggota BPD yang mengeluhkan bahwasanya surat usulan BPD tersebut mereka tidak ketahui, tidak dilakukan musyawarah internal di BPD itu sendiri, BPD Desa Kambani itu sendiri. Nah, setelah itu berjalan pemberhentian sementara yang dilakukan terhadap saya. Kemudian saya diundang lagi, tetapi saya katakan saya juga ini menunggu Bupati juga, PJ Bupati dan Dinas PMD menjalankan surat Mendagri, tetapi tidak pernah dijalankan surat Mendagri tersebut sampai dengan sekarang. Itu yang sampai saya juga mengatakan PJ Bupati loncat prosedural dalam hal melakukan pemberhentian terhadap saya. Nah, kemudian setelah itu saya diundang kembali, saya melakukan RDP kembali ke DPR. Nah, hasil dari RDP tersebut meminta saya untuk mengembalikan perangkat desa melalui Pak Bupati, meminta saya melalui Pak Bupati untuk saya mengembalikan perangkat desa. Tetapi permasalahannya pada saat itu saya sudah posisi diberhentikan sementara oleh Pak Bupati, oleh Pak PJ Bupati. Kemudian saya menyampaikan ke dinas terkait bahwasanya kalau memang saya kembalikan perangkat desa, maka saya harus dikembalikan terlebih dahulu sebagai kepala desa supaya saya bisa buatkan SK. Nah, setelah itu saya dikembalikan sebagai kepala desa ulang, dan pada saat itu saya membuat pernyataan 3 kali 24 jam untuk mengembalikan perangkat desa. Apabila saya tidak kembalikan, maka saya akan diberhentikan kembali. Nah, setelah itu, setelah saya terima SK pengembalian, maka saya perintahkan kepada sekdesnya saya untuk melakukan pencabutan SK, membuat berkas SK untuk mencabut SK saya yang memberhentikan perangkat desa. Namun lagi-lagi di sini karena masyarakat juga, selain itu masyarakat juga memang mendukung langkah saya untuk melakukan pemberhentian perangkat desa. Karena menurut masyarakat juga, selama mereka menjabat jadi perangkat desa, Desa Kambani itu bukan maju tetapi malah mundur. Karena banyak laporan-laporan dari masyarakat bahwa kadang mereka melakukan pungutan-pungutan liar, seperti kalau mereka ditemani untuk menerima bansos, mereka meminta pungutan-pungutan dari masyarakat. Jadi masyarakat memang sudah sama sekali tidak menginginkan mereka. Sampai masyarakat pernah lakukan aksi solidaritas menolak mengembalikan perangkat desa. Nah, di sisi ini saya juga menjadi tertekan di mana di saat saya mau mengembalikan perangkat desa, tetapi masyarakat memang sama sekali menekan saya tidak perlu mengembalikan perangkat desa. Sampai ada masyarakat juga yang mengancam. Nah, pada saat itu saya meminta pertimbangan ke kecamatan karena kantor desanya saya sudah disegel oleh masyarakat karena mereka tidak menginginkan perangkat desa untuk dikembalikan. Nah, saya meminta kepada pihak kecamatan, dan pada saat itu pihak kecamatan mengatakan, ya mungkin Pak Kades bisa selesaikan. Dan saya coba untuk menyelesaikan, dan memang sama sekali masyarakat tidak menginginkan untuk dikembalikan perangkat desa yang ada, yang sudah saya berhentikan. Saya harapannya
sebenarnya kalau kemarin dari pihak kecamatan dan DPMD atau dari Pemda turun untuk melakukan sosialisasi, mungkin barangkali masyarakat juga bisa mengikuti. Tetapi karena tidak ada itu, akhirnya saya juga tidak ingin ambil resiko melakukan pengembalian perangkat desa. Maka mungkin dengan hal itu saya dilakukan pemberhentian permanen oleh PJ Bupati. Yang di sini di dalam SK yang saya analisa, bahasanya menurut saya bahwa dalam pemberhentian tersebut menggunakan surat LHP dari Ombudsman, kemudian menggunakan usulan BPD, dan kemudian menggunakan surat pernyataan saya. Yang menurut saya ketiga-tiganya itu, pertama, usulan dari BPD, bahwasanya usulan BPD itu tidak sepenuhnya dimusyawarahkan oleh seluruh anggota BPD, sampai ada anggota BPD yang melapor bahwa mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan surat tersebut. Kemudian menggunakan surat LHP dari Ombudsman, yang mana setahu saya Ombudsman, Bupati bisa menindaklanjuti surat dari Ombudsman apabila sudah dalam bentuk rekomendasi. Kemudian ketiga, surat pernyataan yang saya buat untuk mengembalikan, sejatinya saya sudah laksanakan dengan memerintahkan Sekdes, tetapi Sekdes tidak berani mengembalikan, tidak berani membuat surat tersebut karena masyarakat sudah melakukan penekanan. Begitupun terhadap saya, masyarakat sudah melakukan penekanan. Artinya di sisi lain saya sendiri tidak ingin bermasalah dengan masyarakatnya saya. Karena di sini buat saya, mereka yang berikan saya jabatan, dan tidak mungkin nanti saya mempolisikan mereka. Untuk itu harapannya saya kepada Pak Bupati yang terhormat, Pak Bupati terpilih yang terhormat, saya memohon dengan harap Pak Bupati bisa mereview kembali SK PJ Bupati yang menurut saya dan pengacaranya saya bahwa di situ banyak kekurangan yang dijadikan dasar dari SK pemberhentian saya tersebut, yaitu usulan BPD yang bukan berdasarkan musyawarah keseluruhan anggota BPD, kemudian Ombudsman yang bukan juga dari rekomendasi, kemudian adanya juga surat Mendagri yang belum dilaksanakan, dan kemudian surat pernyataan tapi saya sudah laksanakan. Artinya bisa saya katakan beberapa poin tersebut sebenarnya bisa kemudian dibatalkan ataupun tidak diikuti surat Ombudsman tersebut karena baru LHP ataupun surat usulan BPD tersebut, karena itu tidak berdasarkan musyawarah. Jadi saya sangat berharap kepada Pak Bupati, Pak Tabea, Pak Rusli Moidadi untuk bisa mereview kembali SK Bupati dan bisa mengembalikan kembali saya untuk menduduki jabatan kepala desa demi untuk membangun kembali desanya saya dan bisa bersinergi, bisa bekerja sama dengan Pak Bupati. Mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak.